Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Kalisasani akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu tentang teknik pengelolaan usaha kecil dan menengah yang bertahan di tengah wabah COVID-19 dengan pakan ikan mandiri. Serangan wabah COVID-19 yang tengah dirasakan oleh Indonesia saat ini dikhawatirkan bisa menghancurkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada usaha kelautan perikanan, terutama pada subsektor perikanan budidaya nasional. Perikanan budidaya menjadi andalan untuk 5 tahun ke depan setelah pemerintah pusat menetapkan sebagai sektor andalan yang bisa dikembangkan. Untuk bisa melindungi rencana tersebut, produksi dari hulu harus bisa tetap terjaga di tengah pandemi global akibat COVID-19. Upaya untuk menjaga keberlangsungan UMKM perikanan budidaya itu adalah dengan mendorong para pembudidaya skala kecil untuk meninggalkan penggunaan pakan ikan produksi pabrik dan beralih ke pakan ikan mandiri. Adapun bahan alternatif yang bisa dijadikan pakan ikan mandiri, yaitu diusahakan yang harganya murah dan mudah didapat pada lingkungan sekitar. Contohnya adalah maggot dan bungkil sawit yang bisa ditemukan dengan mudah di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk bisa menjaga keberlangsungan usaha pada sektor kelautan dan perikanan, khususnya subsektor perikanan budidaya yang menjadi harapan utama untuk 5 tahun ke depan. Upaya itu diantaranya adalah dengan menggenjot produksi pakan ikan mandiri untuk menggantikan para pakan ikan pabrikan. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan DJPP KKP Slamet Sujarto menjelaskan, kampanye penggunaan pakan ikan mandiri akan memberi manfaat kepada para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perikanan budidaya. Dengan demikian, stabilitas usaha juga akan bisa dijaga saat situasi sedang tidak menentu di tengah pandemi COVID-19 ini. Mengingat situasi sekarang yang sedang diserang wabah, dia menyebut bahwa KKP akan berusaha untuk terus bisa memastikan keberlangsungan usaha kelompok pembudidaya ikan skala kecil yang jumlahnya mencapai 80%. Mereka semua akan dijamin untuk bisa melaksanakan usahanya saat ini. Bahwa setiap kementerian harus melakukan refocusing program yang secara langsung menjamin daya beli masyarakat tetap terjaga. Kami terjemahkan instruksi tersebut untuk fokus mendorong program yang memberikan efek langsung bagi terciptanya efisiensi produksi. Dengan demikian, nilai tumbuh tetap didapat dan pada akhirnya daya beli tetap terjaga. Kampanye penggunaan pakan ikan mandiri semakin sering dilakukan di saat sekarang karena harga pakan ikan produksi pabrik tersebut naik dengan cepat. Hal itu bisa terjadi karena rupiah mengalami tekanan yang sangat kuat terhadap dolar Amerika Serikat dan memicu kenaikan harga termasuk pakan ikan. Akibat kenaikan harga pakan ikan produksi pabrik, biaya produksi untuk budidaya perikanan juga langsung mengalami kenaikan. Kondisi itu akan dirasakan sangat berat bagi pembudidaya ikan skala kecil yang mendominasi usaha perikanan budidaya di Indonesia sejak lama. Dengan kondisi yang berat seperti itu, dia memperkirakan pembudidaya ikan skala kecil akan terus mengalami tekanan sangat berat dan terancam kehilangan margin keuntungan antara 500 sampai 700 per kilogram. Ancaman itu diakuinya hanya dihitung dari kenaikan harga pakan saja dan belum dihitung jika ada tren penurunan harga jual lokal. Komposisi biaya produksi untuk budidaya perikanan itu 70% adalah berasal dari biaya pakan. Untuk itu, agar kerugian bisa terus ditekan karena ancaman kehilangan margin keuntungan, pemerintah, masyarakat, para pembudidaya ikan skala kecil untuk bisa mengganti penggunaan pakan ikan produksi pabrik dengan pakan ikan mandiri. Sistem logistik. Di sisi lain, agar ketersediaan bahan baku untuk pembuatan pakan ikan mandiri bisa tetap ada, pemerintah juga menjamin akan membangun sistem logistik di setiap kawasan perikanan budidaya. Proses tersebut juga dijanjikan akan dipercepat menyikapi ancaman krisis ekonomi akibat wabah COVID-19 ini. Stimulus untuk pakan melalui penggunaan pakan ikan mandiri akan bisa mendorong para pembudidaya ikan skala kecil bisa terus melaksanakan usahanya. Jika itu bisa terjadi, maka kebutuhan stok pangan juga akan terus terjamin dan dampak dari wabah COVID-19 akan bisa dikendalikan.
dan tentu siklus produksi di hulu tidak terganggu. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga sudah menyerukan penggunaan pakan ikan mandiri kepada para pembudidaya ikan skala kecil di seluruh Indonesia. Penggunaan pakan mandiri tersebut akan bisa menekan biaya produksi dengan jumlah yang banyak karena biaya pakan mendominasi biaya produksi. Untuk bisa memproduksi pakan ikan mandiri, Edi mendorong para pelaku usaha skala kecil untuk bisa memanfaatkan bahan baku yang murah dan mudah didapat di lingkungan sekitar. Contohnya adalah maggot atau larva atau belatung yang dihasilkan dari lalat black soldier fly atau BSF. Maggot adalah salah satu serangga pemakan bahan organik seperti sayuran, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Dengan kemampuan tersebut, maka maggot adalah serangga yang bisa mengurai sampah organik dengan baik. Protein yang ada pada serangga BSF ini berkualitas tinggi dan menjadi sumber protein yang baik bagi ikan. Untuk itu, mendorong inovasi penggunaan pakan alternatif untuk budidaya penggunaan maggot. Edi menjelaskan kemampuan unik yang dimiliki maggot dalam mengurai sampah organik bisa berlangsung selama 14 hingga 20 hari. Alternatif. Agar pengembangan pakan dari bahan alternatif bisa terus meningkat, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong melalui gerakan pakan ikan mandiri atau Gerpari. Dari Gerpari adalah riset penyediaan bahan baku pakan ikan alternatif dari maggot yang dihasilkan melalui proses biokonversi limbah organik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.